teman Bas di Kota Bandung. Pak Wakil Gubernur, tadi Bapak nyampaikan ke saya, ternyata Bandung terakhir ya. Ya sebetulnya nggak terakhir sekali Pak, nanti kami terakhir ada di Kota Surabaya. Jadi Pak Wakil Gubernur memang di tahun 2020 kemarin kami sudah mau launching juga di 5 kota besar, yaitu ada di Medan, kemudian Jogja, kemudian di Denpasar, Bali, kemudian Palembang, dan termasuk juga di Jogja. Dan di tahun 2021 sudah kami rencanakan dari jauh hari, termasuk juga adalah Bandung. Jadi yang terakhir di Bandung dengan Kota Surabaya, dan sebetulnya Pak Wakil Gubernur, Bandung dengan Surabaya itu kami upayakan di tahun 2021 ini ada 1 koridor menggunakan bus listrik, kemudian 2 koridor di Surabaya juga menggunakan bus listrik. Tapi kemudian karena terkait menyangkut masalah refocusing anggaran dan sebagainya, mudah-mudahan kami mundur tahun 2022. Tapi tadi saya masih minta tanya sama Pak Harto, kalau bisa jangan sampai kemudian di Bandung untuk bus listrik ini sampai gagal Pak. Karena memang anggaran bus listrik memang cukup besar. Jadi kami upayakan nanti di tahun 2022 ada bus listrik yang akan melayani untuk BTS yang di Kota Bandung. Bapak Ibu sekalian, saya kira mungkin kami yang pertama ingin menyampaikan, kenapa pemerintah pusat sekarang ini di beberapa kota besar menghidupkan kembali, kemudian membuat sebuah backbone angkutan massal perkotaan ini di beberapa kota besar. Saya kira semua dari kita menyadari bahwa kemampuan ekonomi masyarakat sekarang yang sudah semakin baik, semakin bertambah. Kemudian daya beli untuk kendaraan bermotor, mobil dan juga sepeda motor cukup tinggi sekali. Dampaknya adalah yang kita rasakan saat sekarang ini, mungkin di Kota Bandung juga sangat berdampak sekali, terutama tidak hanya pergerakan mobilitas masyarakat di Bandung saja, tapi juga termasuk ada dari Jakarta. Jadi kemacetan hampir sekarang terjadi tidak hanya di kota besar, tapi juga hampir merata di beberapa kota yang lain. Kemudian Bapak sekalian, selain menyangkut masalah kemacetan yang terjadi di mana-mana, juga dalam menyangkut masalah ekosistem kita, polusi udara kita. Banyak di antara masyarakat kita saat sekarang ini tidak begitu menyadari bahwa ekosistem kita sekarang ini semakin terganggu dengan adanya polusi udara yang semakin cukup masif di beberapa kota besar. Di Jakarta pernah ada satu penelitian, 60-70% polusi udara itu adalah akibat dari gas buang dari kendaraan bermotor. Saya belum tahu apakah di Bandung pernah ada penelitian, tapi kalau kita semakin rasakan, semakin tahun, semakin lama itu semakin panas. Kalau dulu mungkin saya pernah sekolah di Lembang, itu kalau pagi hari harus menggunakan jaket, sekarang mungkin barangkali pagi hari sudah tidak menggunakan jaket lagi. Nah ini semuanya adalah dampak dari akibat banyaknya penggunaan kendaraan bermotor oleh masyarakat kita. Dan masyarakat kita memang cenderung kalau keluar rumah, keluar kantor dan sebagainya pasti harus sudah ada kendaraan. Jadi terbiasa dengan hal yang sifatnya adalah nyaman. Nah dengan demikian Pak Menteri Perhubungan semenjak tahun 2019, tadinya kita memang di Kementerian Perhubungan ada program adalah BRT, Bus Rapid Transit, yang diperbantukan. Kita membeli bus, kemudian bus kita perbantukan kepada masing-masing daerah. Namun ternyata kemampuan daerah sebagai operator tidak seperti yang kita harapkan, sehingga di tahun 2019 kita mengganti dengan skema BTS. Dan sudah kita implementasikan semenjak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Bapak sekalian, jadi dengan berbagai macam alasan tadi, kita sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini untuk bisa juga menyampaikan atau sebagai mungkin penyambung lidah dari bagaimana isu dunia, isu global dan juga isu di negara kita untuk masyarakat kita bisa beralih secara bertahap atau shifting kepada kendaraan angkutan umum ini. Jadi kita harapkan bahwa sebuah kota yang maju, kota yang modern adalah kota yang backbone transportasinya adalah angkutan umum massal perkotaan. Jadi bukan berarti kalau saya menggunakan angkutan umum nggak punya duit, bukan. Apalagi kami sudah sampaikan tadi, saya laporkan kepada Pak Wagub, di awal-awal ini masih gratis Pak Wagub memang. Tapi ke depan kita sudah menyiapkan skema dengan tarif yang memang sangat murah sekali. Rencana kami untuk pelajar mahasiswa itu sekitar 2.500, kemudian range-nya itu sampai dengan sekitar 5.000 dan sebagainya. Bapak sekalian, kami dari Pak Menteri Perhubungan sangat berharap dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari semua pihak, terutama dari Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur dan juga Provinsi, Pak Kadisub, terutama saya nitip Pak Kadisub Provinsi, karena sukses tidaknya terkait menyangkut masalah BTS, ini adalah bagaimana
peran serta pemerintah daerah. Harus ada intervensi dari pemerintah daerah, Pak. Baik provinsi maupun kabupaten kota. Kalau tidak ada intervensi, tidak akan cepat. Atau bahkan mungkin barangkali kalau boleh saya katakan, lamban sekali terjadi perubahan perilaku masyarakat. Ini ada terkait perubahan perilaku. Masyarakat yang biasa menggunakan sepeda motor dari rumah, dipaksa untuk jalan dikit ke shelter yang ada menggunakan bus. Kayak di Jakarta, itu sudah cukup banyak angkutan massal perkotaan yang disiapkan oleh pemerintah, baik LRT, kemudian MRT, LRT sebentar lagi akan di launching, kemudian bus Transjakarta atau sama dengan BTS seperti ini dan sebagainya. Dan dari beberapa kota besar yang sudah kami siapkan semenjak tahun 2020, memang peran serta pemerintah daerah, kemudian juga adalah awareness dari masyarakat terhadap angkutan massal perkotaan ini berbeda-beda. Dan kita harapkan seperti kemarin saya dilapori oleh beberapa operator di daerah, satu kota itu antriannya BTS ini bisa sampai sekitar 20 meter lebih, Pak. Artinya minat masyarakat sangat tinggi sekali. Mudah-mudahan bukan karena memang minat saat sekarang ini ingin coba-coba atau ingin wisata dengan menggunakan BTS, tapi menjadi lifestyle sehari-hari kita untuk menggunakan BTS ini. Pak Wakil Gubernur dan juga para Forkopimda Provinsi, berikutnya dalam rangka semakin meningkatkan untuk kehadiran pemerintah, terutama juga adalah peran serta dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tadi kami sudah diskusi dengan Pak Wakil Gubernur. Di tahun ini Pak Wagub, kami akan siapkan anggaran sekitar 50 miliar di dua kota besar, yaitu Makassar dengan Bandung. Makassar dengan Bandung kami siapkan anggaran 50 miliar untuk DED. Kami akan purna sekaligus akan kami sempurnakan BTS di kota Bandung ini. Jadi kami ada bantuan dari Bank Dunia yang kita harapkan tahun 2022 kami akan dibantu untuk DED-nya. Kemudian rencana nanti tahun 2023 atau 2022 akhir kalau bisa sudah mulai kita akan konstruksi sekitar anggaran 1,3 triliun. Dan kami sesuai dengan tadi Pak Wagub diskusi dengan saya, insya Allah Pak Wagub nanti akan kami selesaikan untuk Bandung dengan di Kota Makassar, Pak, dengan anggaran cukup besar, dan nanti anggaran itu ada dari pemerintah pusat yang akan kami siapkan untuk Provinsi Bandung. Bapak sekalian, saya kira apa yang nanti akan kita saksikan bersama dan kemudian nanti akan kita lihat bagaimana kondisi bus ini. Dan memang arahan Pak Menteri Perhubungan, jangan tanggung-tanggung kalau kita menyiapkan angkutan massal perkotaan. Headway harus dipertahankan sekitar 10 sampai dengan 15 menit. Dan sampai dengan sekarang di beberapa kota besar yang sudah ada bervariasi untuk load faktornya. Tapi justru saya melihat malah load faktor untuk BTS ini di kota-kota sedang itu semakin bagus. Jadi bukan berarti saya mengatakan bahwa di kota Bandung mungkin atau di provinsi ini mungkin saya agak pesimis, tidak. Tapi ada kecenderungan seperti Solo itu load faktor bagus Pak Wagub. Dan pasar mungkin karena memang sekarang pariwisata belum, jadi masih antara 40 sampai dengan 50%. Tapi kota-kota sedang seperti Solo, kemudian Banyumas, itu load faktornya udah lebih dari 111%, Pak. Jadi minat masyarakat untuk naik udah ada yang berdiri-berdiri, Pak, di sana. Dan ini semuanya, Bapak sekalian, saya kira perlu peran dari kita semuanya untuk memberikan contoh. Jadi saya sangat berharap Pak Gubernur dengan Pak Wali Kota, kemudian Bupati dan juga Bupati-Bupati yang ada di Cekungan Bandung, kami sangat berharap nantinya ada semacam strategi yang dilakukan untuk bagaimana cepat terjadi shifting masyarakat dari kendaraan pribadinya, baik itu sepeda motor maupun juga kendaraan-kendaraan pribadi. Nah, untuk mempercepat itu memang harus ada intervensi, yaitu mungkin diartinya ada dengan program parkir yang semakin ke kota, parkir semakin premium, semakin mahal. Kemudian mungkin ada kebijakan untuk anak sekolah, kemudian pegawai BUMN, dalam 1 minggu itu mungkin 2 hari atau 3 hari tidak boleh menggunakan kendaraan bermotornya, harus menggunakan angkutan umum. Kemudian bisa juga seperti di Solo, Pak Wali Kota Solo menyiapkan satu koridor itu kontraflow. Jadi kalau kendaraan nggak boleh kontraflow, angkutan umum ini bisa kontraflow. Atau yang seperti di Jakarta, khusus menggunakan jalan khusus atau dedicated line khusus. Dan saya kira kalau seperti ini,
Jadi masyarakat akses nanti dari satu tempat ke tempat lain akan ada efisiensi waktu, efisiensi biaya, kemudian efisiensi juga menyangkut masalah kecepatan. Saya yakin dan percaya mungkin itu semuanya harus ada intervensi dari pemerintah daerah, dan kita harapkan nantinya untuk angkutan massal perkotaan BTS Trans Pasundan ini akan menjadi sebuah backbone angkutan massal perkotaan di Kota Bandung dan juga di sekitar Kota Bandung. Dan khusus di Jawa Barat, Pak Wakil Bupati, Pak Wakil Gubernur, kami sudah ada satu di Bogor, sudah juga kita resmikan, dan sekarang itu sudah hampir semua koridor terlayani semua di Kota Bogor, dan berikutnya nanti di Bandung, dan nanti kalau manakala mungkin anggaran kami juga mencukupi, manakala mungkin Pak Wakil Gubernur komunikasi baik dengan Pak Menteri, barangkali tidak menutup kemungkinan untuk aglomerasi Cirebon, kemudian sekitar Kerawang dan sebagainya akan kita siapkan berikutnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Wakil Gubernur, saya terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak dengan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi. Mudah-mudahan dengan kegiatan flag off Trans Pasundan saat sekarang ini yang akan kita siapkan 5 koridor sampai dengan tahun depan akan baik mengurai terhadap kemacetan di Kota Bandung dan memperbaiki kondisi polusi udara yang semakin lama semakin berat kita rasakan di Kota Bandung khususnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak untuk berkenan tinggal di tempat. Selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan secara simbolis kartu elektronik dari Bank Penerbit Kartu Elektronik kepada Kepala Daerah dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini kami mengundang Wali Kota Cimahi atau yang mewakili, Bupati Sumedang atau yang mewakili, Wali Kota Bandung atau yang mewakili, Bupati Bandung Barat atau yang mewakili, Wakil Bupati Bandung, dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Depan aja Min. Min bisa. Iya. Baik, disilahkan kepada Bapak Ibu untuk menempati tempat yang telah disediakan. Penyerahan yang pertama dari Bank Mandiri kepada Wakil Gubernur Jawa Barat. Penyerahan yang kedua dari Bank BNI kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Penyerahan yang ketiga dari Bank BRI kepada Wakil Bupati Bandung. Penyerahan yang keempat dari Bank BJB kepada Bupati Kabupaten Bandung Barat atau yang mewakili. Penyerahan yang kelima dari Bank BCA kepada Wali Kota Bandung atau yang mewakili. Penyerahan yang keenam dari Bank Mandiri kepada Bupati Kabupaten Sumedang atau yang mewakili.
penyerahan yang ketujuh dari Bank BNI kepada Wali Kota Cimahi atau yang mewakili. Selanjutnya dilanjutkan foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Ibu untuk dapat melaksanakan foto bersama. Baik, demikian simbolis penyerahan kartu elektronik dari Bank Penerbit Kartu Elektronik. Selanjutnya dimohon kepada Wakil Gubernur Jawa Barat untuk dapat tinggal di tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama sambutan Wakil Gubernur Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Haji UU Muhammad Kolom SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI Bapak Insinyur Haji Anang Gusandit MSI, dan yang saya hormati Direktur Jenderal Perhubungan Republik Indonesia beserta jajaran, hadir Bapak Dr. Nas Budi Setiadi SMSI, dan juga yang terhormat yang mewakili DPRD Provinsi Jawa Barat, dan yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat ataupun yang mewakili, dan yang saya hormati Wakil Bupati Bandung Bapak Syahrul Gunawan, dan yang saya hormati Bupati Wali Kota di kawasan Cekungan Bandung hadir yang mewakili, dan juga yang terhormat Ketua DPRD dari Kabupaten Kota yang hadir pada kesempatan ini, juga yang saya hormati para kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hadir Kepala Dinas Perhubungan, Pak Koswara, dan Kepala Dinas yang lain pada kesempatan ini. Permohonan maaf Pak Dirjen, Pak Gubernur tidak bisa hadir, beliau ada kegiatan dan mewakilkan kepada saya pada hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan khidmatnya kegiatan pada kesempatan ini. Berbicara tentang transportasi, ini adalah merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Baik itu pembangunan dalam bidang ekonomi, pembangunan dalam bidang kesehatan, pembangunan dalam bidang pendidikan. 3 indikator dalam IPM selalu ada kaitannya dengan transportasi, bagaimana sukses dan tidaknya terkait dengan transportasi tersebut. Makanya setiap pemerintah, terutama pemerintah yang berada di perkotaan, dalam setiap kampanye selalu berbicara tentang transportasi. Karena di saat saya mau kampanye menjadi calon gubernur dengan Pak Emil, salah satu keinginan masyarakat adalah bagaimana mengatasi kemacetan yang ada di wilayah Bandung Raya, di samping juga tenaga kerja dan yang lainnya. Artinya masalah transportasi dan kemacetan menjadi hal yang sangat penting dalam proses pembangunan. Masyarakat selalu ingin transportasi itu nyaman, aman, bahkan murah. Oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan para bupati dan wali kota selalu diluncurkan dalam tiap tahun anggaran dan kebijakan serta kebijaksanaannya. Terutama dengan Cekungan Bandung yang mobilitasnya sangat tinggi karena memang di situ penduduknya padat, ekonominya berjalan dengan baik, dan juga geliat ekonominya dari tahun ke tahun selalu meningkat.
Apalagi Jawa Barat penduduknya sangat banyak, sampai 50 juta, dan 52% berada di wilayah perkotaan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan para bupati dan wali kota selalu fokus terhadap transportasi. Beberapa hal yang menjadi pemikiran kita. Yang pertama adalah bagaimana tentang sarana dan prasarana ataupun infrastruktur jalan. Karena terkadang baik dan tidaknya pemerintah citranya di hadapan masyarakat tergantung jalan. Kalau jalannya baik, maka terkadang masyarakat memberikan titel pemerintahannya baik. Tapi sebaliknya, kalau jalan jelek, maka masyarakat pun seperti itu. Tetapi tidak cukup transportasinya. Kalau dulu pemerintah fokus terhadap transportasi massal dengan alasan supaya murah, supaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang miskin, yang ingin bergerak tetapi tidak punya uang, maka lahirlah pemikiran-pemikiran tentang transportasi massal. Tetapi hari ini pemikiran tentang transportasi massal tidak berhenti, cuma mungkin fokus yang berbeda. Dengan ekonomi yang disampaikan tadi Pak Dirjen, ekonomi kita semakin membaik, masyarakat kita semakin hebat kepemilikan alat transportasinya. Tetapi pemerintah tidak berhenti untuk berpikir tentang transportasi massal. Kenapa? Karena memang hari ini bukan untuk membantu mereka, tetapi ada pikiran lain di samping membantu mereka, yaitu mengatasi kemacetan dan mengatasi polusi. Artinya pemerintah tidak berhenti berpikir tentang transportasi massal untuk melayani masyarakat yang lebih baik. Oleh karena itu, dengan program yang telah kami sampaikan di Provinsi Jawa Barat, hari ini ada program Transpasundan dari pemerintah pusat. Kami atas nama pemerintah dari berbagai kabupaten kota dan juga atas nama masyarakat mengucapkan hatur nuhun jazakallahu ahsana jaza atas program pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dalam rangka transportasi di wilayah Bandung Raya ini. Sekalipun orang lain sudah tahun 2020, kita 2021 di akhir lagi, tidak apa-apa daripada nggak kebagian di akhir katampi Pak Dirjen. Terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Dengan harapan dengan adanya transportasi massal ini, masyarakat kecil bisa terbantu karena memang murah dan mudah. Cuma tadi disampaikan harganya seperti itu. Kemudian dengan cara digitalisasi, apalagi digitalisasi sekarang menjadi program kami, di samping inovasi, kolaborasi juga dan digitalisasi, maka ini pun membantu kami dalam akselerasi visi misi kami. Yang kedua, mudah-mudahan bisa mengatasi kemacetan di Bandung Raya ini, dan juga jelas polusi apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen bisa sedikit demi sedikit menurun dengan adanya program ini. Kemudian program mobil listrik ini sangat kami tunggu Pak Dirjen. Kenapa Gubernur sudah menyampaikan bahwa suatu saat Jawa Barat sudah tidak ada lagi kendaraan yang pakai BBM dengan bensin yang lainnya, tetapi energinya dari energi listrik. Kendaraan listrik adalah kendaraan masa depan. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang ramah. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang murah. Maka saya tunggu programnya. Kalaupun saya harus membuat surat, Pak, saya sudah berbicara dengan Dinas Perhubungan. Kita bikin surat, Pak, yang ditandatangani oleh para bupati dan wali kota, langsung ke DPR RI pun dan ke kementerian untuk segera program-program tersebut ada di wilayah Jawa Barat. Termasuk yang 50 miliar, yang lain tinggal kebagian 1 miliar, di Jawa Barat 49 miliarnya, Pak, yang seperti itu. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan memiliki nilai ibadah untuk kita semua. Sebagai umat yang beriman, kita perlu doa dan yang lainnya, dan kita berdoa mudah-mudahan semua kegiatan kita memiliki nilai ibadah dan juga kita mati dan husnul khatimah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya dilanjutkan launching teman bus melalui program by the service pada Transmitom Pasundan di kawasan Cekungan Bandung, dengan ditandai pemotongan pita di depan bus oleh Wakil Gubernur Jawa Barat dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Republik Indonesia.
dan turut mendampingi yang terhormat anggota Komisi 5 DPR RI, Direktur Angkutan Jalan, Wakil Bupati Bandung, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Kondisi Bapak apakah sudah siap? Sudah siap Bapak? Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dalam hitungan ketiga bersama-sama akan kita saksikan pemotongan pita. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Beri tepuk tangan yang meriah. Izin Pak, liatin ke sini Pak. Ayo Pak, naik Pak. Iya. Jadi Jawa Barat sekarang sudah punya kartu ini untuk naik bis, tidak usah bawa uang, aman. Dari Kopet jangan terlalu dekat hari, bisa preman pensiun bisa ada kesempatannya untuk beroperasi di sini. Kan berdiri 30-an, tapi sekarang kan banyak 75%. Berapa nih Pak maksimal ya? 30. Oke, siap. Izin lihat ke kamera. Pak, boleh dibuka dulu sebentar Pak, izin. Siap. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh lihat ke belakang teman-temannya. Oke. Ini sekarang masih ada physical distancing, tapi nanti bisa berdiri. Ini ada yang untuk kok nggak ada Pak? Ini boleh dipakai lagi maskernya. Permisi. Yuk turun. Jalan. Ini bedanya apa sih? Aduh. Penuh waktu.
tamu undangan yang telah berkenan mengikuti rangkaian acara dari awal sampai akhir. Saya Putri Fatimah Badria mewakili panitia yang bertugas menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Sampai bertemu kembali di acara selanjutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.